Ya, saya ingin ke Bang Asido selaku kuasa hukum dari Dede. Dari keterangan yang diperoleh dari Dede ini, Bang Asido, apakah pernah pada saat itu setelah dimintai BAP-nya, Dede ini dapat undangan, misalkan untuk menjadi saksi di persidangan? Bang Asido, tolong di-unmute, mungkin berkenan untuk meng-unmute suaranya. Ya, jadi ini menurut keterangan Dede, dia mendapatkan ya panggilan itu, tapi kemudian dia berkomunikasi dengan Pak Rudiana, dan menurut keterangan Dede bahwa dia diminta tidak perlu untuk hadir, ya. Dan juga sebenarnya kalau bicara sumpah itu, Dede tidak pernah merasa bahwa dia diambil sumpah. Bahkan sebenarnya BAP yang tanggal tambahan 23 September itu, ini lagi-lagi menurut keterangan saudara Dede, karena itu sudah pemeriksaannya BAP tambahan itu di Polda Jawa Barat, dia tidak pernah hadir, ya. Jadi dia pun mengatakan bukan tanda tangan saya untuk yang 23 September. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah dia sebenarnya juga dapat panggilan, menurut saudara Dede, ya. Tapi menurut versinya dia, Pak Rudiana dia menghubungi Pak Rudiana, ini bagaimana, dan disampaikan tidak perlu hadir. Kenapa pada saat itu Demikian. harus menghubungi Pak Rudiana? Karena memang kan ada berkomunikasi ya. Jadi sama ketika sebenarnya apa yang sudah dia sampaikan, kita juga bertanya kenapa saat itu ketika tanggal 2 September kamu mau menandatangani. Jadi ini kan kita bicara, mohon maaf ya, ini bukan kita bicara orang yang punya tingkat pendidikan yang tinggi gitu ya, strata yang tinggi. Ini saudara Dede ini cuma kuli bangunan gitu. Ke kantor polisi aja sebenarnya udah agak serem dia. Apalagi bertemu dengan ini ya penyidik gitu ya, Pak Rudiana, polisi, sehingga ya dia mengalami ketakutan. Makanya waktu itu dia ya sudahlah, oke saja tanda tangan. Nah kemudian dia ada nomor teleponnya Pak Rudiana, jadi dia mendapatkan juga panggilan itu, dia berkomunikasi gitu. Baik, Bang Asido, ketika Dede ini mengatakan bahwa dia ini disuruh atau diminta untuk melakukan rekayasa terhadap pernyataannya, harus ada bukti dan saksi yang juga dapat mendukung statement dan kesaksian Dede bahwa dia ini berbohong saat itu. Ada nggak bukti dan saksinya? Ya. Oke, jadi gini ya, ini yang mesti kita pahami bersama, bahwa kondisinya itu adalah saudara Dede ini dilaporkan, ya. Dia dilaporkan pasal 242 KUHP, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, jadi nanti tentunya si pelapor ini akan menyampaikan apa bukti-bukti pendukungnya yang menyatakan bahwa saudara Dede ini, ya, terlepas kemudian saudara Dede sendiri sudah menyampaikan ya keterangannya. Sebenarnya kan ini persoalannya mengenai alibi ini, kalau kita bicara ya. Persoalannya adalah para terpidana ini, baik terpidana sendiri maupun kemudian ada saksi-saksi yang lain, menyatakan mereka itu berada pada saat kejadian itu di rumah Pak RT. Ya, dari tempat Bu Nini berpindah ke Hadi, kemudian berpindah ke tempat Pak RT sampai pagi. Nah, persoalannya karena kemudian ada yang namanya saudara AF dan saudara Dede yang mengatakan ada peristiwa itu pada saat kejadian yang sebenarnya mereka tidak ada di lokasi itu. Nah, inilah yang jadi persoalan, dan tentunya nanti silakan pelapor untuk membuktikan itu. Mereka yang akan menyiapkan saksi-saksi, bukti-bukti, dan kita harapkan kalau dulu disampaikan bahwa penyidikan ini disampaikan langsung oleh Wakapolri ya, dengan Pak Kapolri, bahwa tidak didasari oleh scientific criminal crime investigation. Ya. Saya ingin ke inilah pintu pembukanya. Oke, kita dapat poinnya sampai di situ. Saya ingin menuju kemudian ke Pak Mardiman, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Ada sebuah statement yang mengatakan bahwa ternyata Dede itu dapat loh surat panggilan untuk menjadi saksi di persidangan. Tetapi pada saat itu yang menghubungi Ibtu Rudiana melarangnya untuk datang. Pak Mardiman. Siapa yang panggil, Mbak? Yang panggil siapa? Pengadilan, jaksa, keterangan dari kuasa hukum Dede barusan tadi kita simak bahwa ia sempat mendapatkan panggilan dari persidangan. Tetapi kemudian pada saat itu ketika itu Dede menghubungi Ibtu Rudiana dan Ibtu Rudiana mengatakan tidak usah datang. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Asido. Gimana Pak Mardiman?
Ya salah, Dede yang salah, Dede yang salah dong. Dipanggil pengadilan jadi saksi harus datang. Itu ada aturannya loh. Jadi pertanyaan kenapa justru Dede meminta pendapat kepada Ibtu Rudiana? Emang Ibtu Rudiana siapa? Penyidik bukan. Tapi kalau Yang menyidik kasus ini kan, Polda. Tapi kalau memang tadi ada statementnya kenapa nanyanya ke Ibtu Rudiana, memangnya Ibtu Rudiana itu siapa? Tadi statement Pak Mardiman mengatakan demikian. Iya dong, Tapi maksudnya kenapa kasus- kalau keterangan dari Bentar, kuasa Mbak, saya belum hukum, selesai. keterangan dari kuasa hukum Pak Rudiana mengatakan Dede udah jangan datang. Itu dari kuasa hukum tadi kita dengarkan bersama-sama. Itu dari Itu Dede. kan dari kuasa hukumnya Dede, Mbak, bukan dari Pak Rudiananya. Oke. Pak Rudiana nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah ngomong gitu. Baik. Jadi ya. sekali lagi ya, di TV One ini saya ingat bahwa Mbak dan Mas juga kalau dipanggil menghadap ke pengadilan wajib datang loh. Baik. Iya kan? Nah, apa yang kemudian membuat Dede waktu itu tidak datang ya? Itu kemudian yang menarik, dan mestinya TV One coba kejar sama penyidik saat itu. Karena kan ketika suatu kasus P19 semuanya diserahkan ke jaksa. Kemudian disidangkan, kemudian itu menjadi kewenangan penuh hakim. Hakim memerintahkan supaya Dede hadir. Terus Dede kemudian nanya Pak Rudiana. Nggak ada korelasinya. Buat apa nanya Pak Rudiana? Pak Rudiana di sini korban, bukan penyidik, bukan hakim yang hakim yang memutus. Dia tidak punya kewenangan mengarahkan. Berarti salah Dede sendiri. Dan ini berarti ya jadi peluang ya jadi celah pidana lagi nih. Saya baru tahu nih dari kuasa hukumnya Dede. Dede dipanggil tapi tidak datang. Tahu kan konsekuensinya dipanggil pengadilan nggak datang? Gitu. Oke. Sesimpel itu jawaban saya. Baik, Bang Mardiman, tapi apakah tidak ada, ketika Anda berbicara dengan Ibtu Rudiana, apakah Ibtu Rudiana tidak menjelaskan bahwa ternyata keterangan Dede ini hanya ada di BAP gitu, bahwa Dede dan Aib ini tidak dihadirkan di persidangan? Apakah tidak ditanyakan juga ke Ibtu Rudiana alasannya seperti apa gitu? Begini, reporter yang baik. Jadi saya melakukan wawancara, melakukan pendalaman terhadap kasus ini berkali-kali. Dan Ibtu Rudiana itu perannya cuma satu. Ya. Perannya cuma satu. Perannya apa? Sebagai orang tua yang curiga bahwa anaknya ini meninggal secara tidak normal. Coba kalau anak kita yang begitu, Mas. Ya, badannya hancur, kemudian ada luka di mana-mana dan sebagainya. Dia bilang ini pasti bukan kecelakaan tunggal, ini pasti pembunuhan. Intuisi dia bekerja. Ya kan? Ini motornya baik-baik aja tapi badannya hancur begini. Dan kemudian ya dia ketemulah Dede dan seterusnya. Nah kemudian sesudah dia ketemu, Ibtu Rudiana tidak pernah memberikan arahan, tidak pernah memberikan tekanan atau apapun itu, dan itu saya jamin ya. Dia menyerahkan ini kepada polisi karena dia tahu dia adalah orang tua yang tidak bisa mencampuri urusan ini. Dan dia bukan penyidik pula. Nah sekarang kalau kemudian ini dikait-kaitkan dengan Rudiana bahwa dia mengarahkan, ya bos. Nggak ada itu. Baik. Oke, baik. Nah ini yang bikin kita marah nih. Selama ini Rudiana sudah terlanjur di framing, ya, trial by the press, trial by the citizen, bahwa dia di framing dia bersalah. Kita akan buktikan bahwa Rudiana tidak pernah mengarahkan siapapun dalam kasus ini. Oke, baik. Silakan ditanggapi, Pak Asido, bahwa itu Rudiana tidak mengarahkan siapapun untuk memberikan keterangan dalam kasus Vina dan Eki ini. Jadi saya rasa itu boleh-boleh saja ya. Tentunya selalu ada dua pandangan yang belum tentu sama. Tapi kalau timbul kemudian ada pemikiran seperti itu, karena memang ada peristiwanya di mana Pak Rudiana mencari tahu sendiri gitu ya, sampai bertemu dengan Aib dan Dede, meninggalkan nomor teleponnya gitu. Kemudian dihubungin, dan ada peristiwa tanggal 25 Agustus sebenarnya, di mana Aib itu memang ada ya, karena saat itu warga ya Aib dengan siapa namanya, ada wanita masuk ke tempat lokasi kerjanya pencucian mobil itu, kemudian warga masuk di situ sempat dipukulin, dan kemudian si Aib ini merasa dendam, gitulah menurut Dede ya, ketika ada komunikasi. Nah bisa saja Pak Rudiana ini ternyata di-prank juga gitu ya sama si Aib, bisa saja. Kita sangat menaruh empati lah gitu ya atas kehilangan kepada putranya. Nah, dan kita juga melihat bagaimana Pak Rudiana merasa ada keanehan, kemudian mencoba melakukan sendiri ya,
dengan waktu itu mendatangi menangkap langsung ya bersama dengan timnya kalau tidak salah dari narkoba gitu ya, unit narkoba, kemudian membawa para tadinya tersangka ini, dan ini juga sebenarnya tidak ada prinsip Miranda Rule yang harusnya ditegakkan. Hak tidak harus langsung menjawab. Baik. Dan hak untuk didampingi kuasa hukum. Nah, jadi saya pikir ya silakan saja gitu ya, ada pandangan dari rekan saya. Nah, begitu juga inilah yang disampaikan oleh Dede dan fakta yang memang terjadi. Bagaimana AF ini. Jadi bisa saja ya Pak Rudiana di-prank sama AF gitu. Baik, kita ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apa yang harus dilakukan Dede agar hakim ini percaya bahwa Dede ini dulunya memberikan keterangan di bawah tekanan dan mengalami proses rekayasa, Prof. Dan apa sanksi yang nanti akan diterima oleh Dede karena memberikan keterangan palsu di saat itu? Ya, kalau itu memang, makanya tadi keterangan saksi itu harus memenuhi syarat formil dan material. Formilnya disampaikan dalam sidang dan disumpah. Materialnya adalah mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, dia alami. Pertanyaannya, ternyata apa yang disampaikan itu adalah keliru, tidak betul. Lah ini masuk kualifikasi sumpah palsu. Yaitu sumpah keterangan yang di bawah sumpah di pengadilan atau di pejabat negara yang berwenang penegak hukum masuk kualifikasi. Ya kemarin kan kalau nggak salah Pak Dede kan sudah siap. Itu masuk kualifikasi dengan KUHP kalau nggak salah 291, 4 tahun, cukup lumayan juga. Ini saya kira bentuk pengorbanan. Tapi problem besarnya gini Mas Adi, ini sudah ketemu sekarang. Kenapa Dede tidak hadir di persidangan? Karena kesaksian kalau kunci itu akan dikorek seluas-luasnya, dikorek sedalam-dalamnya untuk melihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Lah ini tidak, ini hanya berdasarkan dokumen yang dibuat di BAP yang kemudian dibacakan. Lah konteks dibacakan ini tidak ada perdebatan, tidak ada klarifikasi. Pertanyaannya, apakah keterangan yang diberikan dibacakan itu diakui sepenuhnya? Wah, kalau diakui sepenuhnya saya kira pengadilan juga tidak fair kalau seperti ini. Kalau kita lihat kesaksian affidavit itu makanya sering ditinggalkan. Paling tidak sekarang itu dengan telekonferensi itu sudah ada suatu perdebatan. Tapi kalau hanya dibacakan akan menjadikan suatu permasalahan seperti ini. Ya kalau meringankan ternyata memberatkan. Begitu memberatkan dicabut. Ini problem Mas. Pertanyaan yang jadi masalah itu kenapa tidak hadir? Ini saya kira teman-teman penasihat hukum harus membuka permasalahan ini sehingga menjadikan jelas permasalahan yang sedang viral seperti ini, Mas. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho. Terima kasih juga Bang Asido dan juga kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Bang Mardiman yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya.